Saya lanjutkan sebentar lagi ya. Tentu saja saya dan tim sudah menyiapkan program-program untuk menerjemahkan gagasan Jakarta Kota Kreatif ini. Ada 3 program unggulan. Pertama adalah Kedai Jakarta. Kedua, revitalisasi ruang-ruang publik yang ada saat ini. Juga melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur publik lainnya yang akan memberikan atau menjadi wahana untuk ekspresi seni, budaya, dan kreativitas. Dan yang ketiga adalah melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional. Dulu, setiap kita ke restoran atau ke kafe, pertanyaan pertama yang sering terdengar adalah, apa makanan favorit di sini? Betul? Sekarang, pertanyaan pertama, kalau ke restoran atau kafe, Mas, Mbak, ada wifi nggak? Passwordnya apa? Gue mau update status nih. Jangan sempat ketinggalan update status. Ya, saya tahu banyak anak muda yang pesan makanan paling murah dan minuman refill. Lalu nongkrong berjam-jam, terutama saat-saat menjelang ujian. Betul? Lama bener. Insya Allah nanti akan kita sediakan fasilitas yang lebih baik. Jika saya terpilih menjadi kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, saya dan Po Silvi akan membuat 100 kedai Jakarta. Atau rata-rata 2-3 kedai Jakarta di setiap kecamatan di seluruh Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Apa itu Kedai Jakarta? Kedai Jakarta pada dasarnya adalah tempat di mana warga bisa berkumpul dan berkegiatan dengan leluasa. Bedanya dengan balai warga yang ada sekarang, Kedai Jakarta ini didesain dengan baik, mengikuti gaya khas Betawi atau daerah lainnya. Kalau perlu kita menyelenggarakan sayembara desain terbaik. Jadi teman-teman semua bisa ikut sayembara itu. Inilah yang saya harapkan, yang dinamakan dengan pemberdayaan komunitas. Karena warga Jakarta harus terlibat langsung dari proses desain, perencanaan, sampai dengan pembangunan yang ada di lingkungannya. Ini adalah paradigma pembangunan yang akan kami usung jika insya Allah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Jangan segala sesuatunya top down, tetapi harus diajak partisipasi aktif dari masyarakat. Bottom up proses itu juga penting, akan bertemu nanti di tengah-tengah. Dan insya Allah kalau itu terjadi, maka kita akan menghadirkan konsep-konsep besar yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Jakarta. Saya lanjutkan, Kedai Jakarta ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi yang gratis. Dan juga kita ingin hadirkan makanan minuman khas yang sehat dan juga dengan harga yang terjangkau. Setuju? Kedai Jakarta ini luasnya antara 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Berupa bangunan 2-3 lantai cukup itu. Yang bisa menampung 200 sampai 300 orang dalam satu waktu. Yang di depan ini hanya ilustrasi saja, bukan seperti itu pastinya. Silahkan nanti kita semua berembuk, bermusyawarah, dan kita lakukan sayembara untuk mendapatkan desain-desain terbaik untuk kedai-kedai warga. Selain makan, bisa ngopi juga, bisa makan snack ya kan. Kita juga siapkan kamar mandi dan loker. Jadi kalau ada yang bersepeda ke kantornya, bisa taruh sepedanya sebentar, mandi sebentar begitu, supaya segar lagi siap bekerja. Atau ada yang suka lari, pagi datang ke kedai warga, kemudian istirahat sebentar, sarapan, mandi di situ, kemudian bisa bekerja. Ini harapannya semakin mewujudkan masyarakat Jakarta yang sehat raganya, tapi juga sehat jiwanya.
Tidak lupa tentu akan kita siapkan fasilitas atau tempat ibadah yang layak sehingga kita juga tidak ketinggalan untuk beribadah dan juga mesin-mesin ATM untuk keperluan kita sehari-hari. Kedai Jakarta juga dilengkapi tadi dengan koneksi internet yang stabil dan gratis serta ruang-ruang berkumpul warga, baik di dalam maupun di luar bangunan, serta tentu saja tempat parkir yang cukup. Urusan pembiayaan, lokasi, dan pembangunannya akan kita perhitungkan masak-masak dalam RAPBD bersama para wakil rakyat yang ada di DPRD. Intinya, melalui Kedai Jakarta ini, kita ingin Jakarta semakin menjadi kota yang ramah bagi warganya. Kita ingin Jakarta maju, berkembang, dan terus maju, di mana secara bersamaan kita harus mempertahankan keakraban serta hubungan yang positif antar warga. Kita ingin Kedai Jakarta menjadi pusat berkumpul warga, pusat kreativitas, sarana warga untuk berbisnis, serta tempat yang terjangkau untuk rekreasi maupun olahraga. Melalui Kedai Jakarta ini, insya Allah fasilitas tersebut akan sangat membantu warga saling berinteraksi satu sama lain, seperti dulu orang-orang tua kita saling bersosialisasi dan gotong royong. Jangan ada lagi tetangga yang sakit atau meninggal tanpa diketahui oleh warga yang lain. Bahkan jangan sampai pula ada warga yang tak dikenal yang membuat atau meracik narkoba atau merencanakan tindakan terorisme tanpa warga lain tahu. Hanya karena kita saling tersekat satu sama lain. Melalui Kedai Jakarta ini pula, karena tingginya interaksi antar warga, tua muda, insya Allah mengurangi pengangguran, sekaligus tidak ada lagi jomblo yang kesepian. Karena yang biasanya bikin ruwet itu ya jomblo-jomblo yang kesepian itu. Ya, di sana bisa berkenalan dengan baik, kemudian juga bisa ngobrol-ngobrol, kemudian siapa tahu jodoh, ya kan? Silakan bikin akad nikah di Kedai Jakarta juga silakan. Kita tidak ingin warga Jakarta merasa terasing di kotanya sendiri. Kedai Jakarta adalah ruang interaksi bagi kita bersama. Dan insya Allah saat saya dan Pak Silvi terpilih, kami juga akan sekali-kali menggunakan kedai-kedai Jakarta tersebut sebagai kantor lapangan kami dan berinteraksi dengan seluruh warga.